Jumpa lagi bersama dengan saya Sefrin. Hari ini edisi pertama bersama dengan Kejaksaan Negeri Ngada. Dalam hal ini kita akan membahas berbagai macam hal berkaitan dengan tugas-tugas dan fungsi kejaksaan dalam hal ini penegakan hukum. Telah hadir bersama dengan saya pagi hari ini ada yang pertama Pak Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngada, Pak Jojon Lumban Gaul. Selamat pagi Pak Jojon. Selamat pagi Om Sefrin, apa kabar? Hari ini kabar baik ya? Mantap. Oke, terima kasih sudah bisa bergabung. Yang kedua ada Bang Budi Prasetyo. Ya, halo Bang. Dan yang berikutnya lagi ada Bang Muhammad Ardiansyah. Ya, saya biasa dipanggil Ardi. Biasa dipanggil Ardi. Oke. Thank you, Bang. Jadi baik, sahabat pendengar radio Suara Naikeo dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan membahas berbagai macam hal terkait tugas dan fungsi intelijen kejaksaan melalui program siaran bersama jaksa. Jadi siaran bersama jaksa ini merupakan program yang dicanangkan oleh Kejaksaan Negeri Ngada melalui teman-teman bidang intelijen untuk menyampaikan edukasi, sosialisasi dan juga pemahaman hukum kepada masyarakat luas yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngada yang mencakup kita dua kabupaten, yakni Kabupaten Ngada dan juga Kabupaten Nagekeo. Untuk itu dalam rentan waktu 1 jam ke depan kita akan membahas berbagai macam hal apa yang menjadi tugas daripada intelijen kejaksaan itu sendiri. Untuk yang pertama kita langsung saja, saya ingin bertanya kepada Pak Jojon, Bang Jojon. Nah, ini berkaitan dengan tugas dan fungsi daripada kejaksaan itu sendiri. Sebenarnya di Kejaksaan Negeri Ngada itu ada berapa unit yang dalam hal ini menangani segala macam pokok-pokok perkara dan juga kasus-kasus hukum yang menjadi tugas dan fungsi daripada jaksa itu sendiri, Bang Jojon. Silakan. Oh, Sefrin, baik. Kalau bicara tentang unit, kalau kita bahasanya bidang atau seksi. Kita mulai dari atas itu Kejaksaan Agung. Betul. Itu ada Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Baru ada namanya Badan Pemulihan Aset terbaru sekarang. Baru ada lagi namanya Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan. Itu kalau di atas, turun ke bawah Kejati hampir sama. Mulai dari pertama namanya asisten. Kalau Kejati namanya asisten. Kejati asisten bidang pembinaan, bidang intelijen, bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara. Baru ada lagi namanya asisten bidang tindak pidana militer. Itu baru juga, lebih baru daripada tadi Badan Pemulihan Aset. Nah, kalau ada lagi dia namanya bidang pemulihan aset. Baru udah dari Kejati kita turun ke Kejari. Kalau di Kejari ada Pak Kejari, Pak Kepala Kejaksaan Negeri Ngada. Baru ada Kasubag Bin, Kepala Subbagian Pembinaan. Baru yang kedua ada bidangnya kami, bidang intel. Yang ketiga ada tindak pidana umum. Kemudian ada tindak pidana khusus. Kemudian ada bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Terakhir ada perdata dan tata usaha negara. Itu dia. Nah, berkaitan dengan tugas dan fungsi kejaksaan sendiri, unit intelijen ini ya, bisa abang bisa jelaskan ya
berbicara soal intelijen, kita tahu bahwa intelijen kan identik dengan kegiatan-kegiatan yang serba misteri dan serba rahasia nih. Kalau kita lihat bahwa intelijen TNI misalnya, intelijen Polri itu bekerja dalam senyap. Nah, untuk kejaksaan sendiri apakah metode daripada pola kerja itu sama? Ya, betul. Ini Om Sepren, kalau kita dengan teman-teman di bidang lain, apalagi TNI, Betul. berbeda. Kalau mereka untuk pertahanan keamanan negara. Ya. Kalau kami berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kita lebih ke intelijen justisi, penegakan hukum, penegakan hukum dia, bukan tentang pertahanan keamanan. Itu punyanya teman-teman di Polri dengan TNI. Kalau kami itu penegakan hukumnya, kita nggak perlu kayak teman-teman itu senyap, nggak, kita bisa juga terbuka, bisa tertutup. Kalau kita terbuka, ya termasuk hari ini kami ada di radio Suara Rekeo. Ini peran intelijen. Kami coba memberikan pemahaman ke masyarakat. Ini terbuka, jangan diam-diam. Baru ada lagi namanya program, misalnya kita masuk ke sekolah, kita beri pemahaman ke adik-adik pelajar. Kemudian kita namanya penerangan hukum, kita ke desa atau ke instansi, kita berikan pemahaman. Nah, itu kita nggak selalu tertutup kayak teman-teman tadi Polri atau TNI. Nah, tapi karena kita tertutup, kalau ada namanya penyelidikan, nah, itu pun dengan adanya arahan dari Pak Jaksa Agung yang terbaru, kami bidang intelijen hanya mensupport bidang tindak pidana khusus. Jadi kami memang tertutup untuk turun, misalnya ada laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan entah di bidang teknis di Pemda atau di desa, kami bisa diam, bisa tertutup untuk mengumpulkan data atau bahan-bahan. Ya. Oke, terima kasih, ini penjelasan menarik ya. Ternyata sahabat, meskipun di kejaksaan itu ada yang namanya bidang intelijen, akan tetapi sistem kerja ataupun metode pengumpulan data dan juga begitupun juga dengan tujuan akhir apa itu intelijen tentu sangat berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Kasih intelijen kejaksaan ada intelijen justisia, bukan intelijen keamanan negara atau menjaga situasi negara dalam keadaan genting, itu bukan. Nah, saya ke Abang Budi. Nah, Bang Budi, tadi dijelaskan bahwa kejaksaan punya tugas itu dari bidang intelijen itu adalah sosialisasi, memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, sosialisasi, edukasi kepada pelajar. Nah, yang sudah dilakukan oleh teman-teman kejaksaan di negeri Ngada selama ini sebenarnya apa saja soal penyuluhan hukum sehingga pemahaman hukum itu kepada masyarakat bisa diketahui sejak dini. Bisa diketahui sehingga masyarakat tidak harus tersandung hukum, meminimalisir terjadinya kasus hukum yang menimpa seseorang itu. Mas Budi, silakan. Dalam program kita itu ada namanya penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum itu ada jaksa masuk sekolah, dan juga jaksa menyapa. Jaksa menyapa yang kita lakukan saat ini yaitu si Beja. Nanti kita dalam bulan Juni ini tetap melakukan penyuluhan hukum, melakukan jaksa menyapa ini rutin setiap minggu. Kemudian dalam jaksa masuk sekolah, tahun ini kita sudah 4 sekolah yang kita masuki. Sudah 4 sekolah ya? Iya. Yang pertama itu di SMP Hanuradanga di Nagio. Kemudian yang kedua ada di SMP Satap Kolokoa itu di Jerbuu. Kemudian di SMA Negeri 1 Bajawa. Dan yang terakhir di SMKS PGRI Bajawa. Jadi emang kita melakukan kegiatan ini untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap anak sekolah. Dengan itu materinya itu ada 3 materi pokok. Itu adalah mengenal kejaksaan, memperkenalkan kejaksaan kepada
apa namanya siswa-siswa jaksa secara institusi dan fungsi-fungsinya mungkin begitu Iya. yang dijelaskan. Oke. kan banyak ya siswa-siswi itu Ya. pelajar itu nggak tahu apa itu jaksa. Betul. Cita-citanya kan biasanya polisi, tentara, dokter. Nah, Dokter. nggak ada yang cita-citanya jaksa. Itu juga tujuan Betul, kita betul, untuk betul. melakukan sosialisasi. Kemudian yang kedua ada materi tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Oke. Jadi ya meminimalisir tentang kenakalan remaja. Apa itu anak, apa itu ya remaja, sudah bisa dikatakan tindak pidana anak begitu. Kemudian yang terakhir ada sedikit sekilas tentang tindak pidana korupsi. Jadi ya mencegah sejak dini lah adanya korupsi dari anak tersebut. Begitu Om Sefrin. Oke, terima kasih. Nah, ini ternyata sahabat bahwa selama ini Kejaksaan Negeri Ngada sudah melakukan berbagai macam program-program terkait dengan penyuluhan. Mereka sudah melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah. Kita berharap bahwa kesadaran untuk orang menghindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum seperti kenakalan remaja, praktik korupsi dan lain sebagainya itu bisa diterapkan dari usia dini. Ya, sehingga ke depan generasi muda kita bisa diasupi oleh bekal-bekal pengetahuan hukum untuk bekal hidupnya nanti melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, kuliah sampai kepada dunia kerja, menerapkan prinsip-prinsip yang anti korupsi. Bukan begitu Pak Kasingtel ya? Oke. Nah, saya ke Bang Ardi dulu nih. Bang Ardi, tadi Pak Kasih sudah menjelaskan bahwa meskipun intelijen kejaksaan itu bekerja tidak dalam senyap, akan tetapi ada hal-hal yang berkaitan dengan metode pengumpulan data. Nah, kita tahu bahwa ini mekanisme ataupun proses pengumpulan data yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Kita ambil salah satu contoh, misalnya ada dugaan penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah misalnya ataupun di desa. Nah, ini apa-apa saja yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan sampai kepada bahwa kasus hukum itu benar-benar terjadi. Baik, izin menjawab. Siap. Oke, jadi ketika ada temuan dugaan oke. itu tadi, sebenarnya ada dua, antara memang kita yang menemukan sendiri atau ada dari aduan itu tadi. Oke, saya jelaskan dari aduan tadi ya. Oke, aduan itu nanti bisa masyarakat akses di namanya Span Lapor. Jadi masyarakat Lapor. ya itu aplikasi kami yang sudah terintegrasi langsung dengan pusat. Nah, itu nanti masyarakat harus buat akun dulu nih alurnya, lalu menuliskan aduan seperti apa identitas dulu mereka di mana, terus dugaan tindak pidana ini ada di lokasi mana. Nah, setelah itu nanti setelah mereka membuat itu, mereka kirim nanti filternya langsung di pusat di Kejaksaan Agung. Jadi setelah Kejaksaan Agung itu menerima aduan yang masuk di Span Lapor, mereka menyelidiki. Jadi kayak benar nggak tindak pidana itu terjadi di situ, dugaan-dugaan ini. Lalu Kejaksaan Agung langsung mengkonfirmasi ke Kejari terkait di lokasi kejadian tersebut. Jadi ketika memang Kejaksaan Agung sudah membenarkan, maksudnya ini bisa ditindaklanjuti. Jadi Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah hukumnya itu yang menindaklanjuti hal tersebut. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya Bang Ardi. Nah, Papa sih tadi selama ini artinya bahwa teman-teman dari intelijen kejaksaan sudah melakukan berbagai macam hal ya, selain daripada tindakan preventif sosialisasi, tentu saja melakukan pengumpulan data. Nah, dari selama ini kita hitung saja mungkin 1 atau 2 tahun terakhir, ada tidak hasil-hasil penyelidikan, hasil-hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, itu menghasilkan satu temuan yang memang ini ada indikasi ataupun bahkan sampai diperkarakan ini Pak Basi. Ini coba bisa dijelaskan itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Efren. Bicara tentang kerja Intel, tadi emang nggak selamanya dia senyap. Betul. Nah, tapi untuk produknya hasilnya biasanya sifatnya rahasia. Itu yang pertama perlu diketahui. Kemudian itu terbatas pada pimpinan. Kalau tak intelijen, ada yang menjadi konsumsi internal? Enggak, biasanya kalau intelijen hasilnya pengumpulan data hanya ke pimpinan saja, gitu. Bukan menjadi konsumsi publik sebelum
kalau untuk informasi publik, Ya. ketika dia sudah berada pada bidang yang menangani. Oke. Misalnya tadi yang saya tanya, Ya. sudah adakah yang dikerjakan? Dikerjakan. Ah, Betul. pengalaman tahun 2020 berapa ya? Terlupa. Ada perkara desa. Di desa. Oke. Ah, bukan di Mbai, Ya. bukan di Ya. Mbai, di sebelah ada perkara desa. Kita turun, terlapor pimpinan. Intinya ada indikasi. Nah, tapi kalau kita bicara tentang pengelolaan dana desa, Betul. sesuai arahan dari Pak Jaksa Agung, kita harus melibatkan namanya inspektorat APIP. APIP ya. Kita lapor rahasia ke pimpinan, nanti pimpinan yang arahkan Oke. koordinasi dengan APIP. Nah, nanti APIP lah yang mengelola, mengurus. Atau itu yang pertama. Yang kedua, saya selaku Kasih Intel lapor ke Pak Kejari, Pak, ini indikasi. Pak Kasih Intel serahkan ke bidang pisus. Nah, nanti teman-teman pisus yang buka, mereka yang bisa terbuka. Kalau kami diam, senyap tadi. Kalau penanganan masalah perkara begitu. Siap. Nah ini Pak Kasim mungkin bisa jawab, Bang Budi juga mungkin bisa menambahkan ya, berkaitan dengan persoalan hukum yang terjadi baik itu di pemerintah, instansi pemerintah maupun di desa. Nah ini penting untuk diketahui. Terkadang fakta yang tidak bisa dipungkiri itu bahwa ketika di desa misalnya ya didatangi oleh teman-teman dari kejaksaan ini menjadi salah satu semacam momok. Nah ini sebenarnya kehadiran teman-teman kejaksaan di desa itu selain melakukan sosialisasi, apa yang perlu diketahui oleh teman-teman pemerintahan desa, baik itu kepala desa berikut aparatnya, bahwa hal-hal mana yang mereka perlu lakukan dan hal-hal mana yang menjaga bahwa ini nanti berimplikasi pada hukum nanti berkaitan dengan tupoksi daripada intelijen itu sendiri. Pak Kasih. Kalau kita Bang Seprin, Ya. apa namanya, tampilan Intel kejaksaan tuh kalau bisa nggak kayak teman-teman berubah menjadi tukang bakso, bukan. Kita berusaha untuk turun pakai atribut Lengkap. atribut untuk menunjukkan bahwasanya kami nggak tertutup itu. Kami datang bukan untuk menakut-nakuti tadi, tapi kita datang untuk mencoba memberikan arahan. Bahkan sekarang pemerintah ada namanya program Jaga Desa. Program Jaga Desa ini teman-teman berdua udah paham. Paham nanti gimana desa melapor ke kita, bisa dapat akun tuh desa masing-masing yang mengelola. Kita hanya pantau saja, kita pantau. Oh, misalnya di Mbak itu ada dua, bisa disebut desa asuhan. Desa Raja satunya dengan Marupokot. Iya. Jadi kita panggil perangkat desa Marupokot dan desa Raja untuk mereka buka itu akun. Akunnya dibuka, kemudian mereka input segala data. Mulai dari data desa itu sendiri, kemudian bisa upload namanya aset. Karena Seprin ternyata di desa tuh untuk asetnya sendiri mereka belum tertata baik. Melalui program Jaga Desa tadi, kita Intel nggak menakut-nakuti, tapi ayo Pak sini, Pak Desa, Bu Desa, kita punya aplikasi. Nanti Ibu Bapak bisa simpan di sini data. Bisa hanya mereka yang kelola, kami nggak bisa kelola. Hanya istilahnya lemari lah. Memantau saja sebagai media untuk memantau akun di setiap desa, apa saja yang menjadi menu di dalam akun itu sendiri. Mungkin seperti itu. Ya. Kemudian di dalam akun itu ada juga kita fasilitasi masyarakat desa untuk
menata budaya. Budaya Mas Seprin. Ya. Jadi misalnya ada budaya tinju adat. Ya. Nah, itu belum belum diklasifikasi. Nah, kita mencoba lewat akun itu biar misalnya desa A, desa B, C tahu, oh ada ya kebudayaan tinju adat, kebudayaan apa gitu. Jadi nggak selamanya kita turun ke desa atau instansi untuk menakut-nakuti. Itu harapannya. Bahkan sekarang ini kita mau tampil nanti para pendengar mungkin Ya. pendengar dan penonton ya, Ya, betul. bisa melihat ini intelijen kesehatan yang ada, kita nggak tertutup. Nah bahkan kita terbuka, silakan datang gitu. Oke, Bang Budi mungkin bisa menambahkan berkaitan dengan soal jaksa jaga desa ini. Artinya bahwa apapun program kebijakan yang dilakukan oleh teman-teman aparat dalam hal ini kejaksaan, bahwa orang desa itu mereka maunya ending akhirnya itu saya tidak mau berurusan dengan kasus hukum, karena memang yang pertama mungkin kekeliruan administrasi, kemudian yang kedua ya sudah, kalau memang you punya niat untuk mau mungkin menggarong dana desa itu ya udah. Nah, ini peran kejaksaan yang lebih detail lagi untuk bahwa mengantisipasi bahwa baik itu kepala desa, aparat desa, bendahara dan lain sebagainya itu tidak boleh menyalahi aturan. Nah, ini peran jaksa sendiri yang lebih meyakinkan orang desa itu apa, Bang Budi? Ya, terima kasih. Menambahkan dari Pak Kasih Intel tadi, kalau untuk antisipasi kita juga bisa melakukan Penkum. Penkum itu memberikan penerangan hukum kepada masyarakat desa. Kemudian bisa juga dimasukkan dalam Penkum itu program kita, program jaksa jaga desa. Jadi program jaksa jaga desa ini bukan untuk menakut-nakuti tadi. Jadi perangkat desa bisa datang ke kantor, nanti diminta akunnya. Akun nanti kita bisa berikan kepada mereka. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang menu-menu pengisiannya apa aja sih yang perlu diisi, nanti juga bisa ditanyakan. Soalnya juga ada menu anggaran juga di situ. Jadi biar ada transparansi antara kita kejaksaan dan juga pemerintah desa tersebut terkait dengan tata kelola keuangan yang yang ada di desa. Oke, Bang Ardi, saya agak lupa. Oke, Bang Ardi mungkin bisa tambahkan ini mungkin pertanyaannya mungkin bisa Bang Ardi bisa jelaskan juga. Nah, ini tadi Pak Pasi mengatakan bahwa untuk sejauh ini baru 2 desa ya. 2 desa. Di Negeri 2 desa. Nah, ini tentu saja bahwa bukan berarti 2 desa ini saja yang menjadi lokus atau perhatian dari teman-teman kejaksaan. Nah, untuk desa-desa lain ini apa yang mereka bisa lakukan bahwa sehingga semuanya itu bisa seperti program jaksa jaga desa ini, begitu. Baik, mungkin dulu beberapa desa asuhan kami seperti yang Bapak Kasintel sebutkan tadi, itu memang kami ambil 2 dari masing-masing kabupaten, karena memang arahan waktu itu ada pelatihan disuruh bawa 2 desa percontohan asuhan ini, juga ada Kasipem sama PMD, ya Dinas PMD. Oke, jadi untuk desa-desa lain yang mungkin belum dapat akun seperti yang kata Mas Budi tadi, bisa menghubungi langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Ngada, bisa melalui Instagram atau di situ ada nomor hotline. Nah, yang kebetulan di situ langsung ke Intel, karena Intel juga sebagai humas. Ya, oke. Nah, bisa nanti dikelola di nomor ini. Mohon izin saya sebutkan ya. Oke. Saja itu mungkin ada kepala desa yang sedang menonton, bendahara, sekretaris desa, nanti ya langsung saja. Oke, baik. 0811 1220 3208. Nah, itu nomor aduan untuk desa-desa yang mungkin mau dapat akun, mau kelola anggaran desanya ya. Tapi jangan khawatir, ini juga diawasi oleh ombudsman juga. Iya, jadi kita juga terintegrasi langsung oleh pusat. Aman. Artinya bahwa dengan aplikasi ini yang pertama menjaga sebagai tindakan preventif bahwa
tata kelola keuangan desa mulai dari penyusunan anggaran sampai kepada eksekusi nanti itu semuanya diawasi oleh teman-teman dari kejaksaan. Jadi segala macam kekeliruan ataupun kesalahan kecil bisa saja disampaikan bisa berkonsultasi langsung ya. Misalnya ada yang belum paham terkait dengan menu-menu anggaran baik itu pemberdayaan maupun fisik, bisa berkonsultasi langsung teman-teman di desa terhadap teman-teman dari kejaksaan ini. Nah Pak Pasi, tadi kita berbicara soal desa. Yang kedua ini soal Pemda. Tadi dijelaskan bahwa selain pengaduan masyarakat, kita juga bisa turun sendiri. Nah ini bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan fisik yang menggunakan APBD khusus di 2 kabupaten ini? Adakah tidak selama ini ataupun saat ini ataupun yang akan datang menjadi pengaduan masyarakat? Pernah tidak sudah ada belum jaksa mendapatkan pengaduan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan fisik proyek yang terindikasi terjadi penyalahgunaan keuangan ataupun menimbulkan kerugian keuangan negara, Pak Wasi? Silakan. Terima kasih Om Seprin. Kalau bicara tentang Om Seprin, tahun 2024 kemarin. 2024, oke. Ya, 2024 itu kan masa-masa hot, panas tuh. Ya, betul. Masa-masa pemilu. Nah, kita terima aduan masyarakat, tapi kami intel tadi kerja dalam diam. Dalam diam, Nah, betul. ternyata kita kaji ada kepentingan. Artinya? Maksudnya dilapor hanya untuk menunjukkan A atau menunjukkan B. Nah, gitu. itu ya. Ya. Jadi kami dalam hal ini tadi lapor pimpinan ini no. Ini nggak perlu, ini perlu. Kalau bicara yang udah lewat itu masa pemilihan ada Om Seprin. Mungkin teman-teman media juga dapat tahu. Ya, betul. Kalau sekarang kita udah mulai masuk lead namanya. Lead, ya. Tapi di Pitsus, Pitsus ya. tindak pidana khusus, ada kasus masalah pasar. Bukan di Bay. Ya, oke. Itu laporan masyarakat. Itu faktanya ada hal-hal yang janggal. Bentuk fisiknya nggak jelas. Nah, sehingga dari masyarakat diambil oleh teman-teman Pitsus udah turun ke sana. Bahkan udah sampai turun sama-sama dengan ahli. Nah, itu. Jadi informasi dari masyarakat itu kadang-kadang Seprin dilapor hanya karena kesel sama satu pihak. Betul. Oh, gitu. Nah, lapor Persaingan bisnis mungkin. betul mungkin entah itu persaingan bisnis atau apalah. Nah, itu kadang-kadang memang kita seolah-olah tidak menanggapi. Tapi kalau kita nggak menanggapi nggak boleh, kita harus tanggapi. Tadi Om Seprin, kalau memang dia masih ranah Pemda, kita akan berkoordinasi dengan inspektorat. Pak, ini ada laporan masyarakat pada dinas A misalnya. Pak yang punya kewenangan untuk APIP silakan. Artinya bahwa terkait dengan pengaduan masyarakat baik itu yang disampaikan langsung kepada teman-teman kejaksaan maupun yang diketahui langsung oleh teman-teman kejaksaan, bahwa selama ini sejak dari 2004 sampai 2025 sampai Juni ini sudah ada ya. Artinya di dua kabupaten menjadi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngada sudah ada itu. Objek-objek kasus yang saat ini sedang dilidik begitu. Iya, betul. Oke. Kalau yang sedang dilidik itu tadi bukan di Bay. Nah, yang sedang berjalan ada juga. Nah, sudah di tahap penuntutan di Kupang. Tapi satu Seprin, untuk masyarakat atau pendengar, kalau mau memberikan aduan betul. Jangan hanya karena tadi sensitif sama orang. Hanya karena sifatnya subjektif ya. Betul. Saya nggak suka, saya lapor Seprin. Kalau bisa masyarakat pendengar, mohon kalau untuk pengaduan satu jelas maksudnya. Dan kalau memang ada bukti, entah itu
berupa surat, dokumen, silakan bawa. Kita pasti kaji. Foto, video harus lengkap. Iya betul. Oke. Nah untuk pengaduan sendiri ini Bang Ari bisa jelaskan ini bagaimana masyarakat kalau misalnya menemukan ada kejanggalan, ada katakanlah ya kalau lazim yang terjadi ini mungkin proyek ya, proyek entah itu jalan, air minum dan lain sebagainya. Ada hal yang masyarakat ingin melapor bahwa oh ini kontraktor nakal, kerja nggak becus dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana caranya sehingga bisa informasi ini bisa sampai kepada teman-teman kejaksaan. Oke, baik. Jadi masyarakat semuanya bisa melapor melalui kami. Itu ada aplikasi web namanya Span Lapor. Nah Span Lapor nanti alurnya bikin akun dulu, buat akun dulu, nanti ada identitas, terus mungkin disuruh masukkan KTP, ya kan, biar jelas nih pelapornya nih siapa, bukan anonim. Nah, jadi ketika nanti mau lapor, nanti ditulis laporannya di situ. Mungkin ada beberapa format yang harus diisi, mungkin tempat kejadian atau mungkin jenis penyalahgunaannya. Nah, nanti baru disubmit. Nah, setelah itu akan disaring oleh Kejaksaan Agung. Jadi bukan di Kejaksaan Negerinya, tapi langsung ke pusat dulu, biar pusat memfilter dulu itu informasi-informasi. Nah itu kan yang disampaikan, dijelaskan ini kan secara online ya, berbasiskan digital. Nah ini misalnya masyarakat yang nggak melek dengan teknologi, nggak punya Android, kemudian dia tahu ini fakta, kemudian bahwa ada kejanggalan dalam prosesnya, ini seperti apa? Mungkin masyarakat bisa langsung datang ya ke kantor. Iya, bisa. Nanti mungkin alurnya datang ke kantor, disambut dulu, isi data dulu, dia manual, karena kan kalau web kan kita via online. Nah, isi data manual dulu, nanti mungkin bisa ketemu dengan kami di intelijen, biar nanti kami telah dulu informasi yang mereka sampaikan gitu. Selanjutnya akan diolah oleh pimpinan gitu. Nah, ini tadi berkaitan dengan pelaporan. Nah, ini Bang Budi, nah ini soal masyarakat yang melapor nih. Semua masyarakat mungkin si A, si B, si C, dia punya data valid, dia punya fakta yang dia sudah temukan, akan tetapi dia melapor, dia takut. Nah ini sebagai masyarakat biasa yang mungkin tidak melek dengan hukum ya, dia mungkin merasa khawatir akan keselamatan dan lain sebagainya. Ada tidak semacam perlindungan menjaga kerahasiaan teman-teman jaksa bahwa data ini valid nih, pekerjaan enggak beres, kemudian dia melapor. Nah ini seperti apa jaksa teman-teman menjamin keselamatan dia, baik itu secara hukum maupun keselamatan lainnya dia sebagai pelapor begitu. Kalau pelapor tadi kan bisa datang ke kantor ya. Kita sudah dapat informasinya, tapi kita juga bisa menutupi dari siapa sih ini melapornya, jadi biar menjaga keamanan yang melapor ini. Tapi kan yang dia laporin tadi kan belum tentu juga itu merupakan tindak pidana ya. Jadi kita harus ada telahan dulu. Telahan dulu itu baru kita kasih ke pimpinan. Kemudian baru pimpinan memerintahkan kepada kita, berarti baru masuk dari baru dikeluarkanlah surat perintah. Itu baru kita meneliti lagi lah. Apakah itu merupakan tindak pidana atau bukan, begitu. Oke. Sahabat pendengar radio Suara Naikio dimanapun berada, ya ini menarik ya penjelasan berkaitan dengan topik yang pertama, subtopik yang pertama, jaksa jaga desa, kemudian terkait dengan pekerjaan-pekerjaan fisik yang mungkin masyarakat dimanapun Anda berada, misalnya ada kegiatan-kegiatan pekerjaan proyek yang bersumber dari keuangan negara, baik itu APBD 1 maupun APBN. Manakala masyarakat atau warga melihat ada hal-hal yang janggal yang berpotensi merugikan masyarakat dengan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, bisa saja melapor melalui dua metode pelaporan tadi, ada online, membuat akun, kemudian bisa langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Ngada, begitu. Nah ini kita lanjut Pak Kasih, soal jaksa jaga desa tadi kan ada aplikasi, ini tindak untuk mengantisipasi tindakan-tindakan penyalahgunaan keuangan. Nah untuk proyek sendiri, untuk proyek-proyek fisik sendiri, pekerjaan paket-paket proyek, baik itu pemberdayaan, baik itu pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah ya dengan pihak ketiga. Nah ini bagaimana? Apa langkah
tindakan-tindakan antisipasi sehingga memastikan bahwa katakanlah misalnya proyek spam air minum dia sesuai spek dan tidak merugikan. Nah, ini apa peran kejaksaan di situ? Ya, baik. Maksudnya kejaksaan nggak bisa kerja sendiri. Betul. Kejaksaan butuh masyarakat juga. Oke. Misalnya ada tadi permasalahan di kalangan dinas. Betul. Masyarakat nggak usah takut. Tadi tentang kerahasiaan nama data itu terjamin. Cuman tadi tak olah dulu data itu, laporan itu apakah bernilai atau enggak. Maksudnya ada namanya di Intel itu sumber dan fakta. Misalnya ini sumbernya jelas dan faktanya betul A1. Kadang-kadang masyarakat bawa bahkan bukan A, C mungkin C3. Karena kesel asal lapor. Tadi itu misalnya emang ada dari masyarakat informasi ada pelanggaran di dinas atau OPD, kita bisa turun. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ketika misalnya jasa tahu dari mana ada masalah. Betul. Itu ya. Ya kita banyak sumber. Ya itulah fungsi kita Intel. Tadi kita tertutup, entah punya kenalan teman-teman kepala desa mungkin, atau bahkan lingkup pemerintah. Ada kepala dinas, Pak Sintel, kok gak turun ke ini? Ada apa di sana, Mbak? Ada A, B, C. Oke, kamu turun. Itu bisa. Nggak selamanya pakai aplikasi. Kita pun turun bisa. Kita turun ke lapangan bisa juga, atau bahkan tadi informasi dari masyarakat bisa. Dan bukan hanya satu orang yang udah lapor, udah banyak. Udah banyak. Dan memang mohon maaf, tadi saya omong kalau kami yang di Intel bekerja, kami produknya betulnya hanya ke pimpinan karena sifatnya rahasia. Kadang tuh masyarakat atau teman-teman tuh, Pak, kami sudah lapor kok gak ada gerakan. Nah tadi kita udah telah, kita udah turun, udah lihat kondisi, ternyata ada mungkin satu, bukan langsung kita yang pegang. Ada tadi Apip, atau dua, ada lokasinya betul, kondisinya betul, tapi udah apa namanya, atau salah yang disampaikan, bukan misalnya instansi A, ternyata B, miss, itu pun bisa. Kami yang turun, oh ternyata disalah info. Ada juga tuh bahkan kondisinya teman-teman atau informan lapor, Pak ada ini pembangunan, ternyata masih berjalan. Itu kita nggak bisa turun. Nggak bisa serta-merta untuk turun ya. Kecuali emang nyata-nyata ada perbuatan yang jelas. Itu bisa langsung, bisa dibilang kayak OTT lah. Tapi kalau dia masih berjalan dan terpantau misalnya masih ada masa pemeliharaan, nah itu biar dulu. Kalau tapi untuk informasi kita akan keep, kita kumpul. Pada prinsipnya diterima saja. Iya betul. Nanti pimpinan terlapor, Pak ini masih dalam tenggang waktu, atau Pak ini memang penyedianya terlalu kayak turun aja pecos. Itu baru emang kelihatan dia, oh ya udah turun. Kalau kita Intel tadi ya selain kita terbuka, kita juga tertutup untuk hal-hal penyelidikan. Itu. Oke, makasih Pak Kasih. Ini menarik ya penjelasan berkaitan dengan bagaimana agar segala pekerjaan-pekerjaan proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menimbulkan kerugian negara ataupun praktik-praktik kecurangan dilakukan oleh para pihak yang terlibat di dalam proyek tersebut ya. Nah ini menarik. Nah ini Pak Kasintal tadi
kita sudah membedah banyak terkait dengan baik itu dana desa maupun dana reguler terkaitan ini yang identik dengan korupsi mungkin ya. Tapi sekarang saya mau masuk ke peran daripada teman-teman intelijen berkaitan dengan tindakan-tindakan pidana umum ya. Kita tahu bahwa di wilayah hukum Polres Nagekeo maupun wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngada ya, baik itu Nagekeo maupun Ngada, ini kasus yang paling banyak terjadi, yang paling banyak disoroti baik itu dari kepolisian, baik dari teman-teman kejaksaan maupun pengadilan adalah kasus terkait dengan kasus pencabulan. Nah ini sebenarnya, apa sih peran daripada teman-teman kejaksaan bahwa sehingga kasus meminimalisir kasus ini sehingga ke depan tidak ada lagi. Nah ini. Ya, terima kasih Om Seprin. Ini pertanyaan terkesan berulang karena kemarin kami di Bejawa duduk bersama dengan Pak Bupati, ada acara bahas itu juga. Kenapa Nagekeo Ngada aneh ya? Dia terkesan masyarakat beragama. Betul. Tapi kok itu juga tinggi. Ya, betul. Masalah entah itu percabulan, persetubuhan, ini khususnya anak. Betul. Okay. Di mana masalahnya? Betul. Kalau kami di Intel, ya tadi seperti samakan Mas Budi, kami dari JMS, Jasa Masuk Sekolah, udah pesankan adik-adik tolong paham lingkungan, pahami kamu berpakaian, kita sampaikan tuh di tema kenakalan remaja ya. Saya sampaikan pelakunya kadang-kadang bukan yang jauh, Orang dekat. yang sebelahmu. Dan emang ada faktanya di Nagekeo dan Ngada, betul tuh orang terdekat. Kalau kita sih dari intelijen melakukan sosialisasi penyuluhan itu kalau kita. Tapi kalau dari bidang yang menangani, bidang tindak pidana umum, Betul. kita terkesan kejam. Setiap tuntutan kita nggak pernah rendah untuk membuat efek jerah ke pelaku. Tapi kan nggak jara-jara juga, setiap itu. tahun selalu naik. Ini sebenarnya apa sih namanya semacam formula khusus, ada tidak semacam kiat atau formula khusus yang sehingga ke depan nggak usah ada gini lagi lah gitu. Nah tadi Om Seprin, jaksa atau penegak hukum nggak bisa lepas dari masyarakat. Betul. Nah apalagi kami di Kejaksaan oleh Pak Jaksa Agung memerintahkan masyarakat tuh nggak seharusnya lagi segala sesuatu vonis pidana. Itu kadang-kadang nggak berjerah tadi. Sekarang polanya agak berubah Om Seprin, dimulai dari bawah. Kita malah menggalakkan sekarang namanya program restoratif justice. Jadi kadang-kadang Om Seprin lebih kuat penyelesaian secara adat daripada Ini menarik. daripada vonis atau tuntutan jasa. Nah, jadi kita bisa dari bawah untuk membantu penyelesaian. Kalau dari bawah pun nggak bisa, ya tadi udah divonis bahkan 15 tahun, 20 tahun, tahu nggak jerah. Di mana salahnya? Coba kita sama-sama bertentang, kita perkuat di masyarakat. Kalau memang masyarakat udah lepas juga nggak bisa ditolerir, ya terpaksa vonis. Apalagi tadi Om Seprin, kalau dia orang terdekat, satu, kalau di Undang-Undang Pidana Anak ada sebutannya orang tua, wali, ada tenaga pendidik. Nah, ini ada hal khusus untuk dia ancamannya bisa maksimal. Tapi tadi kita berharap jangan semua masalah, semua hal itu masuk ke sidang. Ayo dong kita coba buat
restoratif. Kita pulihkan, misalnya si korban dia malu sekolah. Nah, bagaimana caranya biar dia nggak malu? Itu yang kita pikirkan. Atau si pelaku ini kita apakan? Contohnya di Nagakyo kita udah berhasil untuk restoratif justice, kita lakukan tindak pidana sosial berupa kerja sosial di lingkungan gereja. Iya, itu efektif ternyata. Dia sadar, oh saya salah gitu. Nah, kalau untuk itu bisa menurun OSPN. Nah, sekarang kita yang tadi masalah asusila, entah percabulan, persetubuhan di mana? Tadi kita mayoritas beragama, kuat malah. Nah, ternyata kami Intel juga memberikan pandangan ada OSPN satu, terlalu maraknya peredaran namanya minuman keras yang di seolah-olah menjadi minuman adat. Bawa nama adat untuk minum. Jadi bonceng adat untuk melegalkan ini ya. Iya betul, seolah-olah gitu. Nah, udah minum, mabuk, udah. Entah dia penganiayaan atau lain, termasuk itu asusila. Banyak begitu, OSPN. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terlalu gampang dalam hal akses media sosial. Dan bahkan tidak terbatas. Kita gampang download video-video porno atau apa. Bahkan anak SD pun gampang. Iya. Nah, tadi ayo jangan berharap sepenuhnya kepada penegak hukum. Masyarakat juga harus ambil bagian untuk bisa meredam. Kalau hanya berharap ke penegak hukum, ya tadi kita udah maksimal kasih hukuman, tapi memang udah behaviornya, udah tabiatnya begitu. Oke, terima kasih. Bang Budi mungkin bisa tambahkan terkait dengan bagaimana peran daripada intelijen terhadap kasus yang satu ini, karena ini menjadi PR besar ya untuk baik itu penegak hukum maupun masyarakat. Ini sekalipun seperti Pak Kasih Intel bilang kita hukumnya maksimal, menuntutnya dengan, tapi kasus ini kok nggak berhenti. Ini menjadi PR untuk kita. Nah, ini ada tidak formula khusus sehingga ke depan kita bisa mengurangi lah ini. Ya, terima kasih Om Syafrin. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Kasih Intel tadi, kita dari intelijen sudah melakukan penyuluhan dan juga sudah menuntut agar ada efek jerah ini. Mungkin harus ada dari peran dari keluarga. Jadi orang tua itu harus mengawasi anaknya, tidak boleh keluar malam ataupun berpacaran, dan kemudian dalam penggunaan media sosial tersebut. Mungkin di peran keluarga tersebut atau orang tua bisa meredam sedikit kemungkinan ya. Diharapkan sih. Agar tidak terjadi. Bang Ali mungkin bisa tambahkan? Mungkin sudah dijawab semua. Oke, sip ya. Oke, jadi sahabat pendengar di Suara Nagakyo dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kita sudah hampir 1 jam kita sudah berada di penghujung acara. Nah, ini menarik penjelasan dari ketiga narasumber saya berkaitan dengan tugas-tugas dan fungsi kejaksaan bidang intelijen, soal bagaimana agar desa bisa mengelola tata kelola keuangannya dengan baik. Janganlah sungkan untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman kejaksaan. Itu ada aplikasi yang sudah disiapkan, di situ teman-teman bisa berkonsultasi banyak sehingga potensi untuk menyalahi aturan-aturan yang sudah tertuang di dalam regulasi dan peraturan yang ada tidak mudah menjebak teman-teman. Dan yang berikutnya lagi tadi sudah dijelaskan soal bagaimana peran
dari kejaksaan untuk mengawasi terkait dengan paket-paket pekerjaan, baik itu fisik, pemberdayaan maupun belanja barang dan jasa yang ada di wilayah hukum wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Negeri Ngada, dalam hal ini Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Jadi Pak Pasi, mungkin sebagai closing ya, mungkin saya bisa berikan kesempatan untuk Pak Kasinta untuk menyampaikan closing statement ini kepada masyarakat luas di 2 kabupaten ini, bahwa inilah peran kejaksaan dalam hal ini bidang intelijen. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Sepren. Kayaknya dari Mas Ardi dulu. Oke, sip. Ya. Beliau nanti mungkin menyampaikan wadah Oke. untuk laporan. Laporan betul. Tadi diulang, boleh diulang Sip, nomor sip, tadi. sip. Mungkin ada media sosial kita, tolong Ya. dipublikasi. Publikasiin, betul. Itu nanti itu untuk Mas Ardi, untuk Mas Budi nanti tamanya lagi. Nanti saya closing. Iya. Oke, sip. Kalau gitu, ini lebih bagus lagi. Oke, sip. Siap. Oke, baik. Silakan, Mas Ardi. Oh ya. Oke, untuk masyarakat dimanapun Anda berada, untuk mungkin tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana cara melapor, Anda bisa telepon di nomor 0811 1220 3208. Nah, itu nomor aduan Kejaksaan Negeri Ngada, atau di Instagram Kejari Ngada, atau kalau yang tidak punya Instagram bisa di Facebook. Facebooknya Kejari Ngada juga. Jadi nanti mungkin masyarakat ada aduan atau mungkin mau tanya-tanya perihal hukum, bisa dilakukan di 3 cara tersebut, atau bisa juga datang langsung ke kantor kami yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ngeduklu, Kecamatan Bajawa. Oke. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh Mas Budi. Mas Budi. Ya, silakan Mas Budi. Apa lagi ya? Untuk menambahkan tadi juga ada media sosial di TikTok, kemudian di YouTube, dan juga X juga ada. Itu sama-sama namanya Kejaksaan Negeri Ngada. Ya mungkin segitu aja. Oke, sip. Ada media sosial ini cukup aktif ya kalau kita pantau. Saya sering sih pantau, follow Instagramnya Kejaksaan Negeri Ngada. Ada kegiatan-kegiatan apel, kegiatan-kegiatan kunjungan, itu saya sering kok aktif begitu. Jadi akan lebih banyak interaksi dengan admin dan dengan kita masyarakat, akan lebih bagus, akan lebih baik, karena memang kejaksaan terbuka, akuntabel, transparan untuk bisa memberikan penyuluhan hukum, baik itu secara langsung ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, maupun kita berinteraksi langsung di dalam kolom komentar di masing-masing kanal media sosial itu. Ya, silakan Pak Pasintel untuk closingnya. Ya, untuk closing tadi teman-teman Mas Ardi, Mas Budi udah sampaikan, itu langsung kita yang pegang. Bukan admin yang iya, itu langsung kita yang pegang. Jadi kita bisa keep. Kalau misalnya dia agak sensitif, kita keep. Kita keep dengan artian komentar atau penyampaian yang kita terima, bahkan kita telusuri bisa. Kemudian kita ada handphone, kita punya handphone, itu bisa lacak. Itu fasilitas intelijen, kita bisa lacak 1 orang. Misalnya ada masalah, saya nggak paham, misalnya KTP-nya, alamatnya di mana saya nggak tahu, tapi melalui handphone tadi, saya diam-diam, saya foto Seprin, muncul. Melalui pengenalan wajah, saya tahu Seprin nomor KTP-nya ABCD, tinggal di mana. Baru ada juga di handphone itu kita bisa awasin orang. Jadi orang asing pun kita awasin Seprin. Itu melalui media. Baru kita punya namanya Adiaksa Monitoring Center. Itu di pusat. Itu untuk pengejaran orang, penangkapan buron. Kita bisa pakai alat itu untuk misalnya ada terpidana kabur. Kita bisa pantau melalui tadi media handphone,
dan yang paling besar ada jasa monitoring center di Kejaksaan Agung. Baru terakhir Osepren untuk masyarakat ini kegiatan Sibija ini masih berlanjut. Nanti ke depan Bapak Ibu, teman-teman, kita masih masuk mungkin tahap kedua, nanti ada kita mau mengenal barang bukti. Gimana sih barang bukti di kejaksaan? Nah, minggu depan ada itu sama-sama dengan bidang pembinaan. Nanti gimana sih mau masuk kejaksaan? Minggu depan kita sama-sama lagi ketemu mungkin dan Osepren. Nah, kita lebih jauh. Pada intinya kami kejaksaan akan selalu bersama masyarakat. Apapun informasi silakan. Cuman tadi mohon bukan karena sensitivitas pada salah satu pihak. Tolonglah memberi informasi yang akurat. Nah, biar menjadi hot begitu. Mungkin itu saja Osepren. Silakan masyarakat menggunakan dari media sosial, nomor telepon itu aman. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Kasih Intel, Bang Budi, Bang Ardi yang sudah hadir di sini. Sahabat pendengar Radio Suara Nagio dimanapun Anda berada, tidak terasa 1 jam sudah saya menemani sahabat. Ada begitu banyak hal yang sudah kami bahas terkait dengan fungsi daripada intelijen kejaksaan sendiri. Saya berharap bahwa apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi siapa saja, bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo khususnya. Pesan yang mungkin bisa disampaikan dalam diskusi ini, dalam dialog ini adalah masyarakat tidak perlu takut untuk menyampaikan, untuk mengadu manakala terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, baik itu secara komunal maupun secara pribadi, terkait dengan pekerjaan atau mungkin tata kelola dana-dana desa ataupun dana apa saja yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kasus hukum yang menimpa pribadi ataupun orang ataupun siapapun ataupun sesama kita yang ada di sekitar kita, ada kejanggalan proses maupun penanganannya, enggak usah sungkan-sungkan, langsung saja hubungi hotline dari Kejaksaan Negeri Ngada maupun mendatangi langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa. Akhir kata, saya Sevin pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Jaksa Menyapa edisi berikutnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sip.